warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidanku Ibu Abi bersama saya Bidan Dea Septira Maulia Anissa Zara Cantika ke bidan-bidan tidak ada salam dunia. Nah, jadi ini aduh cangkel guys. Jadi hari ini aku udah bikin dua video karena biar sekalian mumpung anak aku nggak ada ke rumah neneknya, ke rumah abahnya. Jadi aku bikin video ya. Dan sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi aku tuh kemarin tuh kepengen banget mochi kasuari. Kalian tahu kan mochi kasuari yang ada di Sukabumi itu? Kalau misalnya teman-teman orang Sukabumi pasti tahu banget lah ya si mochi kasuari. Jadi aku tuh lagi pengen banget mochi kasuari. Kalau teman-teman yang belum tahu, aku juga sekarang lagi hamil, mau 5 bulan. Jadi semua yang aku ucapkan lagi agak dimanja sama suami. Lagi semuanya dikabulkan ya. Tadinya aku mau ikut ke Sukabumi tapi malas banget karena PP. Dan aku tuh nggak suka pergi perjalanan keluar kota yang harus pulang pergi gitu, capek apalagi dalam keadaan hamil ya. Saya nyeri cangkeng guys ya. Jadi akhirnya aku udah beliin mochinya. Jadi karena aku lagi banyak kepengen karena lagi hamil itu, dan nggak tahu kenapa suamiku selalu berusaha untuk mengabulkannya. Jadi aku lagi pengen ngebahas tentang ngidam. Ngidam itu di dunia kehamilan, di dunia medis itu ada nggak sih sebenarnya? Ngidam itu bener nggak sih, harus diturutin atau enggak gitu? So, di video kali ini aku akan bahas tuntas semuanya tentang ngidam. Jadi buat para suami yang kebingungan, ini istri aku kok aneh-aneh begini, kenapa bisa ada ngidam sih, segala macam, aku sampai pusing nurutinnya. Dan gimana kalau istri lagi ngidam, harus diturutin atau enggak? Yang mana yang harus diturutin, yang mana yang enggak? Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Dan sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orangnya. Sebelum aku bahas tentang ngidamnya, aku mau ngajak kalian lihat si mochi kasuarinya. Siapa tahu kalian yang lagi ke Sukabumi pengen beli juga si mochi kasuarinya karena ini tuh enak banget sih. Jadi ini aku beli 2 varian, yang mochi original keranjang sama yang mochi spesial kombinasi. Ini bentukannya kayak gini. Ini tuh ada 5. Nah, tadi sebenarnya itu diikat lagi, cuman tadi karena aku mau bikin video pas lagi banyak orang dan di rumah sebelah lagi direnov, jadi aku berhenti dulu sambil makan si mochi kasuari yang tadi aku taruh di opening. Nah, jadi ini si 5 keranjang ini harganya 50.000 dengan ada rasa. Jadi ini isiannya kacang tapi dia ada aromanya gitu. Kayak ini ada pakai suji pandan, ini stroberi. Oh, jadi si tepungnya itu dikasih aroma stroberi, ini blueberry. Terus ini apa ya? Vanila. Oh, jadi vanilanya ada 2. Jadi isinya semuanya kacang. Harganya jadi segini, ini se5 gini harganya 50.000. Isinya satu kotak ini tuh ada apa ya? 8 kayaknya deh kalau nggak salah tadi. Ada plastiknya lagi. Jadi dia tuh nggak akan ngepro gitu guys. Jadi isinya 8. Rapi banget. Kalau buat oleh-oleh juga ini lucu. Segini 50.000, mangga. Open plastik. Terus aku beli yang mochi kombinasinya. Ini aku suka ini mochi kombinasinya. Ini harganya segininya adalah 55.000. Kita buka. Kayaknya aku dulu beli gede deh, tapi ini kecil apa sekarang kemasannya. Tapi katanya sih nggak ada yang lebih gede dari ini. Ini udah yang paling banyak. Nah, ini sih mochi kombinasi. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18 biji. Harganya 55.000. Ini ada rasa kacang, ada rasa strawberry. Apa kalian nggak tahu aku ini rasa apa ya? Nggak tahu, kacang mana sih? Itu penjelasan di sini. Pokoknya buat yang mau ke Sukabumi dan lagi pengen cari mochi juga, ini nanti aku taruh nama IG-nya. Aku mau coba ini mochi ini dulu. Coklat. Udah takut ngilat, kita langsung bahas ngidamnya aja yuk. Let's go. Oh ya, by the way, mochi kasuari itu ini mochi yang paling enak nggak sih, atau ada yang lebih enak lagi dari ini, yang lebih famous lagi dari ini? Jadi kalau kalian orang Sukabumi komen ya, siapa tahu nanti kalau aku ke Sukabumi lagi aku beli. Baiklah, sekarang kita mulai bahas tentang ngidam. Aku mulai dari apa sih itu ngidam? Nah, jadi ngidam ini adalah keinginan seseorang yang biasanya dipakai untuk ibu hamil. Jadi keinginan seseorang ibu hamil yang terkesan harus dituruti sesegera mungkin ya. Itulah ngidam. Nah, penyebabnya sendiri itu karena adanya perubahan hormonal yang berpengaruh kepada reseptor lidah. Jadi si ibu hamil ini kayak merasa bahwa kayaknya makan ini enak deh gitu, makan itu enak deh. Kadang-kadang ada yang biasanya nggak suka jadi suka, yang suka jadi nggak suka gitu. Itu karena si hormonnya itu mempengaruhi pada si reseptor lidahnya.
Atau bisa juga jadi suka aroma-aroma tertentu, atau kebalikannya tidak menyukai aroma-aroma tertentu. Kayak aku waktu lagi hamil anakku yang pertama, aku nggak suka baunya suami, nggak ngerti, pokoknya nggak suka aja. Ada teori juga yang mengatakan bahwa kenapa seseorang bisa ngidam itu karena sebenarnya tubuhnya itu kekurangan akan asupan nutrisi tertentu. Jadi kayak aku misalnya tiba-tiba kalau lagi hamil makannya daging terus, bisa setiap hari makan daging ayam, sapi, kambing, semuanya bisa dimakan. Padahal dulu sebelum hamil misalnya biasa aja aku kebanyakan makan sayur. Bisa jadi karena aku kekurangan protein, tapi aku nggak gitu ya, ini contoh. Jadi contoh, katanya ada teori yang mengatakan seperti itu, bahwa ketika kita ngidam itu artinya tubuh kita kekurangan nutrisi tertentu dan tubuh kita aware sendiri gitu. Jadi kayak nge-alarm, nge-reminder, ayo cepat makan ini, tubuh lu kurang nih sama asupan nutrisi yang ini, kayak gitu. Kapan sih si ngidam ini muncul? Nah, biasanya ngidam ini muncul di awal-awal kehamilan ya. Biasanya berbarengan dengan mual dan muntah pada kehamilan. Jadi manjanya double, biasanya ibu hamil tuh udah mulai muntah, terus kepengennya yang aneh-aneh. Nah, jadi memang harus banyak sabar ya para suami. Karena biasanya kalau udah hamil gede, kepengennya udah bukan makanan ini, makan itu, tapi pengen rebahan. Karena udah sakit pinggang, sakit punggung, sakit kaki, dan semuanya salah rakit ya. Nah, sebenarnya ngidam ini harus diturutin nggak sih? Karena banyak sekali di masyarakat orang yang percaya bahwa kalau misalnya ngidam yang nggak diturutin, itu tuh anaknya suka ngeces, ngiler. Jadi keluar air liurnya banyak. Jadi kalau misalnya ngeliat anak orang ngiler, dulu kok pengen apa yang nggak diturutin ya, kasian banget gitu. Sebenarnya nggak harus ya, tapi boleh aja untuk diturutin selama syaratnya. Yang pertama adalah harus masuk akal. Kenapa sih harus masuk akal? Karena kadang-kadang ada orang yang ngidamnya aneh-aneh. Kayak misalnya pengen nyium wangi bensin, nyium wangi air comberan. Ya masa tiba-tiba kita beli bensin di gelas supaya sengaja dicium-cium, terus kan bau juga, nanti bahaya nggak ke paru-paru kan, itu gak masuk di akal. Nah, sebenarnya kalau cuma pengen nyium aromanya, karena ada beberapa orang yang pengen minum bensin. Ada, percayalah, aku pernah menemukan ibu hamil yang ingin minum bensin. Itu udah gak masuk akal dan itu gak perlu diturutin ya. Tapi kalau selama permintaannya masih masuk akal, kayak masih pengen makan mangga muda, ya udahlah cari itu aja, gak apa-apa. Selama makannya jangan kebanyakan ya, sesuai dengan porsinya, sedikit-sedikit aja ya. Terus juga pastiin juga nutrisi kebutuhan sehari-harinya tetap terpenuhi. Jadi nggak mentang-mentang pengen mangga muda misalnya, nggak cuman gara-gara pengen ini makan mangga muda tapi nggak makan nasi, nggak makan ikan, nggak makan sayur. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap harus diperhatiin nutrisi hariannya, jangan sampai kekurangan. Selama itu sudah terpenuhi dan si ibunya pengen yang lain-lain makanan, boleh. Kecuali pada ibu hamil yang punya penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya ibu hamil dengan hipertensi, ibu hamil dengan diabetes, kan udah otomatis pasti ada makanan-makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Itu sudah pasti tidak boleh ya, jangan sampai membahayakan lah intinya. Pokoknya kalau ngidamnya aman-aman aja, it's okay. Dan kalau tadi aku bilang ada kepercayaan di masyarakat kalau misalnya ngidam nggak diturutin tuh anak yang bikin ngeces, itu tuh enggak ya, itu karena itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena sebenarnya ngeces pada bayi itu karena si ludahnya itu memang diproduksi dengan banyak dan si bayi belum bisa menelan dengan sempurna. Jadi kemampuannya belum begitu sempurna. Jadi lama-kelamaan juga nanti dia akan bisa menelan air liurnya sendiri. Jadi kalau awal-awal dia masih ngeces itu nggak apa-apa. Kecuali misalnya ngecesnya udah kebanyakan, udah kok dia nggak bisa nelan sama sekali, ngeces terus air liurnya, itu baru harus dikonsultasikan. Tapi kalau cuma ngeces sedikit-sedikit, mah itu wajar. Nanti juga seiring bertambahnya usia akan sempurna, kemampuan menelan ludahnya akan sempurna ya. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya memang ibunya minta hal-hal yang tidak masuk akal, yang membahayakan ibu dan janin, nggak usah diturutin, nggak akan ngeces anaknya, percayalah ya. Nah, jadi untuk para suami nih yang istrinya di rumah lagi pada ngidam, silahkan difilter lagi. Kalau istrinya minta apa-apa, misalnya mintanya di waktu yang udah pasti gak akan ketemu si emang-emangnya, itu udah dijelasin dengan pelan-pelan, bun, ini pasti akan susah dicari jam segini, besok ya dicarinya. Jadi jangan dimarahin ya, karena ingat bahwa ibu hamil itu sangat sensitif, mudah-mudi, jangan sampai dia kesal, marah, karena ngaruh juga ke bayinya. Jadi diterangin aja pelan-pelan supaya si ibunya ini gak ngidam yang aneh-aneh ya. Dan kita juga, dan buat bunda juga yang udah nonton video ini, mudah-mudahan jadi jadi sadar, jadi aware bahwa tidak semua yang kita inginkan itu harus diturutin ya. Kalau misalnya kita ada rezekinya, kalau misalnya memang ada yang jualannya, alhamdulillah, berarti rezeki kita sama rezeki adik bayi. Tapi kalau misalnya tidak ada, nggak harus memaksakan suami, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya, nggak usah memaksakan kehendak. Dan kalian percaya nggak sih kalau doa ibu hamil itu selalu dikabul? Jadi aku juga gitu. Jadi misalnya kalau aku kepengen sesuatu,
misalnya aku lagi pengen ini nih kayak mochi kasuari, itu tuh aku bilangnya 2 bulan sebelumnya, 2 bulan yang lalu aku bilang pengen mochi kasuari, dan 2 bulan kemudian aku baru makan. Tapi ya aku tuh kayak doa aja, ya Allah pengen mochi kasuari deh, dan ternyata itu dikabul. Jadi percaya, jadi kalian doa aja dan percaya kalau itu udah rezeki kita, rezekinya adik kemakan sama kita, itu pasti bakal ada jalannya gitu. Dan dari hamil pertama juga kayak gitu, kalau misalnya kepengen apa gak harus saat itu, tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, alhamdulillah yang aku kepengen itu selalu ada, entah itu dari suami, entah itu dari teman, entah dari saudara, pokoknya ada. Jadi harapan aku setelah aku bikin video ini adalah kita para perempuan jadi mudah mengatur emosi kita, gak mudah marah lagi, karena kita udah tahu konsepnya ibu hamil seperti apa ya, ada perubahan hormon, ada kenapa bisa ada ngidam, terus gimana kalau kita lagi ngidam. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jadi kalian semua selama hamil ini ngidam apa nih? Boleh dong komen, kalian ada kepengen yang aneh-aneh nggak? Atau istri kalian tuh ada hal yang kepengen yang aneh-aneh nggak? Nah, kalau aku ya hal-hal yang anehnya itu waktu hamil pertama itu, jadi aku nggak mau deket-deket sama suami, jadi nggak mau nyium bau suami itu. Jadi kalau tidur tuh kayak orang musuhan, yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan, karena nggak mau deket-deketan, nggak mau nyium baunya suami tuh nggak mau. Nah, jadi kalau kalian ada nggak cerita yang aku tuh ngidamnya ini dia aneh banget gitu, atau istri aku tuh ngidamnya ini dia aneh banget, boleh komen ya. So, terima kasih udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di video-videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.